Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Yuli Andini, tim 2018-31070, akan membahas mengenai perhitungan manual metode Weighted Product atau disingkat dengan WP dalam sistem pendukung keputusan. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai Weighted Product itu apa dan contoh soal perhitungannya. Metode Weighted Product. Metode Weighted Product adalah salah satu analisis keputusan multi-kriteria atau MCDA yang sangat terkenal atau metode pengambilan keputusan multi-kriteria atau MCDM. Metode Weighted Product dari Batshite 2006-139 merupakan metode pengambilan keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Kemudian, kita masuk ke contoh perhitungan manual Weighted Product, di mana dijelaskan contoh perhitungan manual dengan menggunakan metode Weighted Product atau WP dalam menentukan pilihan restoran berdasarkan nilai bobot yang diberikan pembanding, di mana pada contoh ini ada 3 restoran yang akan menjadi alternatif pilihan, yaitu R1 Medes Warung, R2 Warisan Restoran dan Bar, R3 Gabah Restoran dan Bar, kemudian diikuti dengan kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam pemilihan restoran, yaitu 5 kriteria, di mana kriteria yang pertama, C1 adalah kualitas makanan, C2 adalah harga makanan, C3 adalah pelayanan, C4 suasana, dan C5 adalah jarak. Berikut adalah contoh perhitungan manual metode Weighted Product. Pengambil keputusan memberikan bobot preferensi sebagai W dalam kurung 5,3,4,4,2 dan nilai-nilai kriteria dari setiap alternatif restoran akan disajikan dalam bentuk tabel dan diberi nilai secara acak sebagai berikut. Nah, seperti yang ada di contoh tabel 1 ini, di mana alternatif dari kriteria tersebut yaitu R1, R2, dan R3, dan kriterianya C1, C2, C3, C4, dan C5. Kemudian kita masuk ke tahapan metode Weighted Product, di mana tahap pertama terdapat 2 kategori yang membedakan kriteria-kriteria di atas antara lain. Kriteria C1 merupakan kualitas makanan, C3 merupakan pelayanan, dan C4 merupakan suasana, termasuk ke dalam kriteria keuntungan. Dan yang kedua adalah kriteria C2, merupakan harga makanan, C5 jarak restoran, termasuk ke dalam kriteria biaya. Semakin besar nilainya akan semakin buruk. Masuk ke dalam tahap kedua. Sebelumnya dilakukan perbaikan bobot terlebih dahulu, sehingga total bobot sigma WJ sama dengan 1, dengan cara WJ sama dengan WJ per sigma WJ. Kemudian, dari bobot-bobot preferensi sebelumnya yaitu W sama dengan 5,3,4,4,2, WJ merupakan W indeks ke J. Jadi untuk W1 yaitu 5, W2 yaitu 3, dan seterusnya. Dan sigma WJ merupakan jumlah dari W yaitu 5 ditambah 3 ditambah 4, ditambah 4, ditambah 2. Jadi untuk perbaikan bobot W1 menjadi W1 sama dengan 5 per 5 ditambah 3, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 2, sehingga hasilnya 0,28. Dan W yang lainnya akan menjadi seperti di bawah ini, dengan rumus WJ sama dengan WJ per sigma WJ, di mana W1 hasilnya 0,28, W2 0,17, W3 0,22,
W4 0,22, W5 0,11. Masuk ke tahap ketiga, yaitu menentukan nilai vektor S yang dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut. SI sama dengan VNJ sama dengan 1. XIJ, WJ. Untuk perhitungan sederhananya, kembali lihat tabel 1. Pada baris R1, masing-masing kriteria memiliki nilai sebagai berikut, di mana C1-nya yaitu 42, C2 66, C3 60, C4 75, C5 2,355. Pangkatkan dan kalikan nilai masing-masing kriteria tersebut dengan bobot yang sudah diperbaiki sebelumnya. Jadi, seperti berikut. S1 sama dengan 42 pangkat 0,28 dikali 66.000 pangkat 0,17 dikali 60 pangkat 0,22 dikali 75 pangkat 0,22 dikali 2,355 pangkat min 0,11 sehingga hasilnya 1,1694323. C2 dan C5 merupakan kriteria biaya, jadi bobot yang dipangkatkan akan bernilai minus. Dan perhitungan vektor S yang lainnya seperti di bawah ini, di mana S1 itu mendapatkan hasil 1,1694323 dan S2 1,22042597. Kemudian S3 1,266262785. Masuk ke tahap 4, yaitu menentukan nilai vektor yang akan digunakan menghitung preferensi V1 untuk perankingan. Formulanya seperti berikut. V1 sama dengan VNJ sama dengan 1, XIJ, WJ per VNJ sama dengan 1 dalam kurung XJ dikali WJ. Sederhananya, V1 sama dengan S1 per S1 ditambah S2 ditambah S3. Jadi, hasil dari menghitung preferensi V1 adalah sebagai berikut. V1 0,320, V2 0,334, V3 0,346. Dari hasil perhitungan di atas, nilai V3 menunjukkan nilai terbesar sehingga dengan kata lain, V3 merupakan pilihan alternatif yang terbaik. Gabah restoran dan bar layak menjadi pilihan restoran terbaik sesuai dengan pembobotan yang diberikan oleh pengambil keputusan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil yang didapatkan dari penjelasan mengenai weighted product dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.